Ya, kita teruskan ya untuk jurnal yang lain ya. Ini jurnal yang lain ini sekarang mengenai toksisitas ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa obat herbal itu ada yang memang benar-benar aman ya, ada yang poison atau beracun, ada yang toksis. Jadi sekarang kita membahas yang toksis ya, atau yang mempunyai efek toksisitas. Nah, di jurnal ini nanti ada dua bagian ya. Yang pertama membahas tentang obat-obat yang hepatotoksik dan obat-obat yang karsinogenik atau menyebabkan kanker ya. Ini di sini dikatakan bahwa obat-obat itu mempunyai interaksi farmakokinetik, ya, mempunyai interaksi farmakokinetik, dan inilah yang menyebabkan obat-obat itu berpotensi sekali untuk mempunyai efek toksis. Bahkan obat itu juga tidak hanya berinteraksi secara farmakokinetik, tapi juga berinteraksi secara farmakodinamik dalam perikatan dengan enzim. Nah, interaksi yang berbahaya itu adalah jika ada obat yang mempunyai indeks terapi rendah atau sempit, ya, ini dikatakan indeks terapi sempit, ya, narrow therapeutic ya, indis atau indikasi terapinya itu sempit, ya, atau indeks terapi sempit, itu diminum bareng-bareng dengan obat herbal. Ini sangat-sangat berisiko ya, karena obat tersebut karena range terapinya itu sangat sempit menyebabkan toksisitas atau ya, bahkan mungkin bisa jadi malah keracunan, lebih parah lagi ya. Contohnya adalah obat-obat, contohnya adalah dikoksin. Ya, dikoksin itu kan tadi sudah saya singgung adalah obat-obat yang berefek pada jantung ya. Dia berefek inotropik positif atau memperkuat otot jantung. Dikoksin ini mempunyai indeks terapi yang sangat sempit. Karena kita tahu bahwa dikoksin ini dosisnya itu sangat kecil, 0,25 mg. Itu sangat kecil, sehingga perubahan dosis yang kecil itu menyebabkan perubahan farmakologi yang besar juga ya, karena memang indeks terapinya sempit. Kemudian hati-hati juga kalau kita minum obat-obat yang namanya warfarin. Ya. Warfarin itu juga mempunyai indeks terapi yang sempit. Warfarin ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengencerkan darah pada pasien kardiovaskuler atau obat-obat antikoagulan. Jadi ini obat ini juga mempunyai indeks terapi sempit ya, jadi perlu diperhatikan. Kemudian di sini juga dikatakan ada obat-obat yang mempunyai efek farmakodinamik ya. Ini kan efek farmakokinetik, ini efek farmakodinamik. Jadi obat ini sudah diketahui dengan pasti dia berinteraksi dengan enzim yang juga digunakan untuk metabolisme obat. Jadi ada obat herbal ya, gini ya ceritanya, ada obat herbal yang kandungannya itu adalah inhibitor enzim. Ini enzimnya bahkan disebut ya, CYP3A4. Ya. Enzim ini juga sebenarnya digunakan oleh obat untuk proses metabolisme. Jadi akhirnya terjadi interaksi. Contohnya ini adalah tanaman-tanaman yang banyak diteliti adalah tanaman-tanaman dari negara Eropa ya. Misalnya ini ya, ginkgo biloba ya, ini. Ginkgo biloba itu kita sudah tahu ya, ginkgo biloba itu adalah obat yang digunakan tumbuhan herbal yang sangat terkenal yang digunakan untuk meningkatkan memori ya. Kemudian jahe atau ginger ya. Ini ginger atau jahe itu banyak diteliti. Kemudian terlebih lagi ini yang namanya panah ginseng atau ginseng ya. Panah ginseng atau ginseng itu adalah tanaman yang sangat terkenal ya, tidak hanya di Korea tapi juga di Amerika ya. Kemudian garlic ya atau Allium sativum ya. Ini obat herbal ini diketahui dengan pasti dia mempunyai efek farmakodinamik ya. Yaitu dia berinteraksi dengan enzim yang juga digunakan oleh obat untuk proses metabolisme. Sehingga kalau diminum bareng-bareng dengan obat, ya tentu terjadi interaksi yang kompleks ya, karena antara obat dengan obat herbal yang saya contohkan ini terjadi interaksi. Nanti akan kita lihat bahwa banyak obat yang benar-benar sudah diteliti ya punya interaksi dengan enzim. Ya, jadi ini obat-obat ini berinteraksi ya dengan obat-obat konvensional atau obat-obat kimia ya, interaksinya itu interaksi farmakodinamik ya. Nah, interaksi farmakodinamik ini menimbulkan
dua hal. Yang pertama adalah karsinogenik, menimbulkan sifat karsinogenik, ya, atau apa namanya itu menyebabkan potensi kena kanker, ya, atau kanker, ya. Ini nanti bisa dilihat ya di sini ya. Di sini dirinci ya. Ini ada tabel ya. Di sini ada tabel. Ya. Sebenarnya di sini itu sayangnya banyak literatur yang bukan dari Indonesia ya. Ini literaturnya kebanyakan dari Eropa, Amerika, atau dari India ya. Ini literaturnya itu cukup valid ya di sini, ya, referensinya cukup valid ya. Bahkan ada yang tahun 2013 ya, ya cukup baru ya di sini ya. Nah, ini ada beberapa obat yang kita kenal ya di sini yang disebut-sebut ya. Ada tumbuhan obat yang disebut-sebut ya. Di sini itu yang cukup kita kenal ya. Di sini kalau kita mau melihat di sini adalah minta piperita atau daunmin ya. Daunmin ini di sini, daunmin itu banyak kita jumpai di supermarket ya. Daunmin. Tapi penelitiannya masih pada hewan uji yaitu tikus ya atau mencit ya. Daunmin ini mempunyai efek ya neoplasma ya. Neoplasma, kemudian neoplasma pada kandung kemih ya, dan neoplasma pada liver. Ya. Kemudian sarkoma, sarkoma itu semacam kanker ya, sarkoma, semacam kanker. Kalau neoplasma itu masih jinak ya, neoplasma. Kalau ini sudah semacam kanker ya, tapi ini uji cobanya masih dalam uji coba preklinik ya. Uji coba pada hewan uji ya, belum sampai uji klinik. Jadi memang kita harus hati-hati ya minum mengkonsumsi daunmin ya, harus hati-hati walaupun ujinya masih uji preklinik ya. Di sini dikatakan bahwa obat ini, tanaman ini adalah tanaman yang digunakan untuk food aditif ya, atau penyedap ya, daunmin ini. Mengandung peppermint ya. Peppermint ini sangat terkenal ya sebagai bahan yang digunakan, rasanya seperti mentol ya. Kemudian di sini juga disinggung mengenai kebiasaan orang itu apa namanya itu nginang ya, dalam bahasa Jawa itu nginang ya. Di sini diteliti juga di sini ya. Yang diteliti adalah bahan yang digunakan untuk nginang. Ya. Di sini nginang itu kan sebenarnya adalah pengganti sikat gigi ya. Kalau orang Jawa itu daun sirih dia dicampur dengan kapur ya, dicampur dengan biji pohon pinang yang ditumbuk ya, dominan ya. Kemudian dicampur dengan tembakau, kemudian dikunyah-kunyah ya. Itu kalau orang zaman dulu itu sangat digemari. Kalau sekarang sih mungkin sudah jarang sekali ya. Ini tapi ternyata akhirnya diteliti dan di sini dikatakan bahwa areca catechu ya atau jambe dan pepper betel atau sirih itu mempunyai efek toksis juga ya di sini ya, karsinogen ya, mempunyai efek karsinogenik. Di sini dikatakan bahwa bahkan di sini sudah diteliti menyebabkan kanker pada mulut ya, oral squamous carcinoma, atau di sini menyebabkan hepatoselular karsinoma atau kanker pada hati ya. Ini ya, jadi ini bahkan ini penelitiannya pada manusia atau human ya. Ini yang oral squamous carcinoma ini penelitian klinik ya. Kanker mulut, jadi sudah terbukti menyebabkan kanker mulut pada manusia. Atau oral aqueous carcinoma. Jadi kebiasaan nginang ya, itu ternyata mempunyai efek yang negatif ya, bahkan menyebabkan kanker. Nah, kandungan dari areca catechu atau pepper betel ini sebenarnya adalah minyak sirih ya, atau di sini namanya sassafras oil atau saffrol ya ini. Di sini juga diceritakan bahwa di negara Asia memang digunakan untuk nginang ya, di betel quid sewing in Asia. Jadi memang sudah biasa ya. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, ternyata kebiasaan itu sudah ada dilakukan di Asia. Kemudian yang lain ya nanti bisa dibaca sendiri yang lain ya. Misalnya di sini adalah ginkgo biloba ya, tadi sudah saya singgung ya, ginkgo biloba itu mempunyai efek farmakodinamik ya, bisa menyebabkan, ternyata bisa menyebabkan karsinogenik ya. Ginkgo biloba itu sebenarnya adalah daunnya yang dipakai ya, daunnya yang dipakai.
Daun ginkgo biloba itu obat tradisional dari Cina ya, di sini dikatakannya dari Cina. Tapi sudah banyak digunakan secara luas ya di seluruh dunia, bahkan untuk suplemen makanan ya. Ini penelitian pada manusia dan hewan uji ya, penelitian klinik dan preklinik ya. Di sini bahkan diteliti sampai ke tingkat enzim ya di sini ya, pada tingkat enzim. Jadi ini penelitian sudah sangat valid ya. Ini mungkin konsumsi jangka panjang ya. Di sini menimbulkan hepatoselular karsinoma ya pada tikus ya. Di sini karsinogen juga ya pada kelenjar tiroid pada tikus ya. Jadi ini hasil penelitian-penelitian yang referensinya itu cukup baru ya, tahun 2013 ya. Penggunaan jangka panjang tentunya ini ya pada manusia ini juga mempunyai efek samping ya. Kemudian di sini tadi juga disinggung ya mengenai Areca catechu ya atau pohon pinang ya yang digunakan untuk berkumur ya. Itu zat karsinogeniknya namanya arekatanin. Arekatanin adalah senyawa kimia yang menyebabkan karsinogenik. Ini ya, yang terkandung di dalam pohon pinang ya atau Areca catechu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada cukup banyak tanaman ya, obat yang berefek karsinogenik ya. Yang terkenal, yang kita kenal di sini ada 4 atau 3 ya, Mentha piperita atau daun mint ya. Areca catechu atau pohon pinang, piper betel atau sirih ya. Kemudian ginkgo biloba ya, ginkgo biloba ini untuk suplemen makanan terkenal ya. Ada suplemen makanan paten yang terkenal ya, yang isinya itu ginkgo biloba ya. Nah, itu adalah karsinogenik. Kemudian yang kedua itu adalah efek liver injury ya, human liver injury ya, atau merusak hepar liver atau liver damage ya, kerusakan pada liver. Di sini obat tradisional yang menyebabkan, yang dihubungkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan pada liver atau liver injury. Ini ada beberapa contoh di sini ya, kebanyakan dari itu juga ya, dari obat-obat asing ya, yang diteliti ya, yang dari Indonesia itu jarang ya. Ini di sini bahkan tidak ada yang dari Indonesia ya, ini kebanyakan dari luar ya. Ini contohnya adalah kava-kava ini yang terkenal ya, kava-kava atau Piper medicicum ya di sini ya. Kava-kava ini banyak dipakai ya di Amerika ya, di South Pacific ya, Pasifik Utara ya. Aslinya itu dari South Pacific. Di sini berefek pada ke hati dan menyebabkan koleotasis. Koleotasis itu batu empedu ya, koleotasis itu batu empedu. Yang dua-duanya yang menyebabkan liver injury atau batu empedu itu menyebabkan liver injury atau kerusakan pada liver. Ini penelitiannya ini dilakukan pada manusia ya, orang human ya. Jadi ini penelitian klinik, human liver injury, ya, penelitian klinik. Kandungannya itu adalah metiskin ya, ini ya, kava-kava ini ya. Kemudian mungkin yang lain nanti bisa dipelajari ya, untuk yang lain ya. Di sini akan saya singgung juga mengenai interaksi juga ya, karena interaksi itu juga menimbulkan toksisitas ya. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwa obat herbal itu ada 3 golongan ya. Yang pertama yang poison ya atau beracun, ya. Yang kedua yang toksik ya. Dan yang ketiga yang aman ya. Kalau yang toksik itu bisa jadi toksisnya itu karena interaksi. Jadi dia berinteraksi kemudian menimbulkan masalah ya. Menimbulkan toksis atau menimbulkan masalah ya. Contohnya kalau ada orang minum ginkgo biloba ya. Kalau ada orang minum ginkgo biloba bareng-bareng dengan minum obat penurun asam lambung yaitu omeprazol ya. Nah, omeprazolnya kadarnya bisa turun ya, kadarnya bisa turun. Jadi efeknya itu akan berkurang kalau minum ginkgo biloba bareng-bareng dengan omeprazol. Inilah yang dinamakan dengan interaksi farmakodinamik. Ya. Bahkan di sini disebut enzimnya ya, enzim JP2C19 ini adalah obat yang juga digunakan oleh omeprazol untuk melakukan hidroksilasi.
ya, sehingga rebutan sama ini ya, sama ginkgo biloba ini ya, karena rebutan maka efeknya jadi turun ya. Karena apa? Kenapa? Karena kadar di dalam plasmanya juga turun. Kemudian di sini juga dikatakan menyebabkan bioavailabilitas ya, atau ketersediaan hayati dari midazolam itu turun. Ya. Midazolam itu adalah obat-obat yang digunakan untuk bius ya, obat-obat bius ya, obat bius lokal ya, midazolam, golongan hipnotik sedatif. Ya. Kemudian di sini bahkan disinggung garlic ya, atau Allium sativum. Allium sativum itu ternyata mempunyai interaksi dengan obat ya, walaupun secara umum itu aman ya, dia mempunyai interaksi dengan obat, yaitu obat-obat antiviral ya, sakuanivir ya, mungkin kita jarang mendengar ya obat ini ya. Ini menurunkan bioavailabilitasnya ya. AUC itu bioavailabilitas, area under curve ya, bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Jadi menurunkan efektivitasnya ya. Kemudian ini ada obat namanya Silybum marianum ya. Silybum marianum ini adalah obat yang digunakan untuk hepatoprotektor ya. Ini Silybum marianum ini juga sangat terkenal ya. Ini menaikkan ketersediaan hayati dari losartan ya. Losartan itu obat hipertensi ya. Bisa menurunkan kleren dari metronidazol ya. Metronidazol itu adalah obat anti diare ya, antibiotik. Kemudian ini citrus ya. Citrus itu grapefruit juice. Grapefruit itu kalau kita lihat di Google sebenarnya itu bukan anggur ya, tapi grapefruit adalah jeruk ya, jeruk dari negara Eropa ya. Yang juga mungkin jeruk-jeruk yang kita konsumsi itu juga mempunyai efek ya, dan ternyata grapefruit ini adalah kalau dibuat jus ya, ini banyak sekali interaksi dengan obat. Jadi kalau kita mau minum obat sebaiknya menghindari menggunakan grapefruit ya, karena interaksinya itu sangat banyak ya. Bahkan di beberapa rumah sakit ya, grapefruit itu sudah dilarang ya dipakai untuk pasien rawat inap. Karena apa? Karena ini ternyata dia mempunyai apa namanya itu, berefek farmakodinamik ya, dengan enzim di dalam hepar ya. Grapefruit ini, padahal enzim ini juga digunakan untuk metabolisme obat ya. Di sini juga bahkan obatnya itu banyak ya yang dipakai untuk metabolisme ya, memakai enzim ini ya, termasuk terfenadin ya, sakuanivir, siklosporin, midazolam ya, verapamil ya, ini obat hipertensi, lovastatin ini obat kolesterol ya, isaprid ini adalah obat untuk asam lambung ya, estamizol itu adalah obat untuk insomnia ya. Jadi ini interaksinya cukup banyak ya. Jadi interaksi ini juga menimbulkan toksis ya, menimbulkan keracunan atau toksis.